Cuman di sini kan kondisinya lahan di sini itu kan dingin. Kalau kita tanam sendiri kan belum tentu dia karena di tengahnya enggak ada alurnya kan. Ya, bisa lah dibuang biar fokus makanan itu ke sini. Perbedaannya dari masing-masing daerah itu apa? Iya, kan PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Oke Sultan, kali ini kita diajak sama Bang Sahwan nih ke programan kedua beliau nih. Di sedikit berbeda lokasi sebetulnya, tapi agak deket sih. Ini kita jalan ke program beliau. Di sini Bang ya. ya. Dan ikutin. Tapi bahannya kecil-kecil di sini lumayan. Oh. Ini maksudnya programan awal dulu ya? Ya. Programan awal ada yang pecah batang, ada yang enggak pecah batang gitu. Yang penting kita coba aja sebenarnya. Mana dikatakan pecah batang, mana hasilnya, mana yang enggak. Ini sebetulnya. Ya. Ya di sini tuh ya kurang lebih lah sebesar Sudah lengan. program ya? Ya. Yang ini sekitar di sini tuh 8 bulan ya kurang lebih lah 1 tahun. 1 tahunan Ya. ya. Yang di sini. Sultan. Awalnya sebesar apa ya? Gitu. Ya apa namanya? Kurang selengan lah. Oh ini udah lumayan. Jadi tadi besar. beliau bilang kecil-kecil, ternyata enggak kecil juga sebenarnya. Ini sudah terprogram, sudah Ya. Nanti mungkin tinggal di close lagi, di konsep bagaimana atasnya Bang ya. Ya. Sekalian lihat ini banyak juga sebetulnya. Ada yang super mikro, sengsimbor. Ini kalau ini stekan luar. are ini. Oh di stek dulu ya. Stek. Ini ya. Stek harus di Untuk stek. loa lover nih. Senang-senang loa ya. Ini sebetulnya. Enggak kalah juga loa nih sebetulnya. Kakinya. Ngeri juga ya. Lumayan lah ini stekan ini. Di sini Bang Sahwan sendiri saya lihat banyak yang jenis pikus ya, Ya. sama sengsimbor gitu Bang. Ya. Apa sih keunggulan khususnya dari jenis yang Bang Sahwan tanam itu Bang? Ya, masalah keunggulan sih sama aja apapun itu jenisnya. Cuman di sini kan kondisinya lahan di sini itu kan dingin. Kalau kita tanam sendiri kan belum tentu dia bagus hasilnya lah gitu. Kalau sengsimbor kan mau dingin mau panas, iprik itu mau dingin mau panas tetap pertumbuhannya bagus. Berarti tidak ada kepanadikan di jenis ya? Ya, enggak. Iya. Pada Kan ini intinya tergantung semua konsep itu- lokasi kan, situasi cuaca juga berpengaruh ya. Ya. Nah, kalau di sini daerah dingin terus panas, cocok lah sama ini loa ini juga cocok Iya. ya. Jadi Karena untuk kalian nih sebetulnya yang mau nanam bonsai, yang mau mulai lah nanam bonsai itu pakai perhitungan sebetulnya. Perhitungan lokasi juga ya Bang ya. ya Jadi ketika tempat kalian tuh dekat pantai atau apa bisa sendiri lah. Kayak di KLU itu kan bisa lah. Tapi kalau yang jenis-jenisnya perbukitan atau di tempat yang Nah, dingin yang bisa dingin. beralih ke ini Loh, ke jenis pikus, Tikus bagus. sengsimbor, dan Sengsimbor. banyak juga yang lain ya, mungkin Ya. sanjang juga. Kencang juga bisa. Apresiasi ini sebetulnya. Saya ngeliat ini banyak sekali, heran sebetulnya. Beliau ngerasa diri pemula tapi bonsainya ini ratusan sebetulnya. Wah, ya. Pemula, Sekedarnya aja. pemula apa? Pembibitan ini. Baik. Nanti kita pilih mana yang Iya. bagus. Mungkin sambilan kita review nih sebetulnya. Ya. Usul sarannya mungkin Bang ke temen pembonsai yang ada di pada Girang Bonsai Bang. Usul sarannya mungkin ada yang mau nanam bonsai ini baru mulai kah? Ada tips-tipsnya dalam pembentukan akar ini. Ya. Bagaimana kira-kira? Pertama kan dulu ini kan kimengnya di stek kan. Ya. Nah, kita tanamnya di polybag dulu. Ya kalau sudah berakar sudah bagus akarnya di polybag, baru kita ground gitu. Baru kita ground. Biar langsung pas kita tanam itu kan akarnya sudah ada di polybag itu kan. Nah, paling tidak 2 atau 3 bulan di polybag akarnya sudah bagus baru kita tanam. Nah, kita tanam itu jangan lupa alas. Kalau enggak ada alas atau pakai pot lah gitu. Iya. Nah, baru kita perbaiki akarnya, alurnya kita perbaiki gitu. Oh, begitu. Nah, setelah kita di atas pot ditanam,
Nah, tinggal kita tunggu apa namanya tumbuhnya. Nanti kalau sudah tumbuh subur, kita pilih terus akarnya. Ya. Seleksi lagi. Seleksi akarnya. Nah, dalam proses itu pemilihan itu Bang, biasanya kalau Bang Sahwan sendiri itu memerlukan waktu berapa lama nih? 3 bulan kalau sudah di talang. 3 ya. bulan ya. Kalau sudah di atas talang tuh 3 bulan. Iya, begitu. 3 3 bulan dulu Ya. baru seleksi lagi ya. Karena kalau kita seleksi sama kayak ini, Pak Adit. Ini kan Ini agak dekat. ya agak dekat. Ini kan akarnya. Harus sesuai sama cabangnya nanti di sini. Baik. Ya. Ini harus sama cabang. Harus kita apa namanya? Harus menentukan ini nanti biar ada alurnya gitu, Pak Adit. Betul. Ya. Betul. Nah, yang enggak ada alurnya bisa kita buang. Ini kan nanti yang ini dia. Ya. Perlu itu sangat penting. Jadi beliau ini Smeton sudah jelas lah senior ya. Kalau bisa jelas saja sudah. Ya. Jadi Smeton maksudnya ini biar kita tidak sembarangan kan mau pilih akar tapi sembarangan nanti kan. Jadi ya mungkin Bang Sahwan ini mau mengedukasi kalian Smeton tentang pembentukan bonsai biar tidak sia-sia Bang ya. Karena kita juga belajar juga nih Pak Dep, ada teman-teman dari KLU yang ngasih tahu kayak Mas Anan itu, ada juga yang senior-senior dari Lombok Tengah itu kita pergi ke sana kan silaturahmi, itu guna silaturahmi kan untuk belajar gitu. Saya juga belajar di sini. Ini jadi akar ini Smeton, keunggulan dari program itu sendiri Smeton ya. Kita bisa menentukan program akar itu Smeton. Kita bisa menentukan nanti kekokohannya maksudnya. Kekokohan itu bagaimana ciri-ciri bonsai kokoh itu Smeton? Dari akar ke alur batang yang cabang yang di atas Smeton. Seperti ini. Ini sudah pas dari sini Smeton. Ini ke batang intinya tembus. Nanti seperti yang kapan hari juga Mas Deden jelaskan Smetonnya pada saat kita nge-review bersama Mas Deden, kita coba memaksimalkan bonsai itu dalam pemrogramannya sesuai dengan yang percabangan di atas Smeton. Pecahan yang sampai ke ranting tuh kita usahakan ada di pengakaran juga Smeton. Jadi ada pecahan cabang juga akar itu ya. Ada rantingnya juga ya, seperti yang di atas. Nah, ini contohnya juga Pak Dit. Ini bisa dibuang nih. Nah, ini akarnya ini bisa dibuang nih. Karena di tengahnya enggak ada alurnya kan. Bisa lah dibuang biar fokus makanan itu ke sini untuk membentuk tambingan nanti nih. Ini bisa dibuang. Nah, ini juga bisa dibuang nih. Oh, begitu ya? Harus dibuang ini sebenarnya. Ya, itu ilmunya Smeton ya. Untuk biar fokus kan makanannya untuk di akar ini untuk membentuk tambingan nanti. Kalau ini dibiarin nanti kan tidak fokus makanannya ke sini. Baik. Ya. Jadi begini Smeton ya. Ini kan kita lihat nih akar-akar intinya besar-besar. Intinya besar-besar kan. Jadi beliau itu melakukan pemotongan di akar yang tidak digunakan Tidak digunakan ya. Begitu. Sehingga makanan itu fokus dari sini akar intinya. Ya. Kan kelihatan di akar intinya sama yang tidak dipakai. Iya. Begitu Smeton. Semoga kalian terinspirasi Smeton ya. Dan ini sudah ada alurnya. Ini juga Smeton nih. Ini maksudnya apa nih saya mau tanyakan. Ini saya ada double ya. Ya. Ini maksudnya apa Bang? Ini kan untuk biar gampang kita milih akar kayak tadi itu. Ini kan bisa kita buka, nah kita ini. Biar kita gampang untuk memilih akar mana yang tidak dipakai. Gitu. Oh begitu. Ya. Mungkin pas baru nyeleksi ini baru motong, ditimbun dulu ya. Ditimbun. Oh begitu. Bisa kalian ikuti lah ya dengan cara ini. Baik. Ini sampai Smeton. Semoga kalian bisa terinspirasi dengan penjelasan beliau tadi ya, yang luar biasa menurut saya Smeton ya. Banyak ilmu yang terkandung dari apa yang beliau sampaikan. Ini saya simbur Smeton. Ini yang pecah, ini Pak Dek, ini yang pecah. Pecah batang ini ya? Pecah batang. Ini kan udah nyatu. Ini juga udah nyatu. Berapa lama untuk mendapatkan yang begini, Bang? Ya bisa lah kita 6 bulan. 6 bulan. Ini pecahnya dari seberapa besar dulu? Kecil dulu. Ya mungkin gimana ya? Sejempol ya. Segini lah nih ya. Ya segini. Terus kita pecahkan. Pecah batangnya ini. Terus kalau saya timbun caranya. Saya timbun biar cepat nyatu. Nanti kalau udah nyatu 3 atau 4 bulan nyatu baru saya buka begini.
Kalau di apa namanya, kalau kita tidak timbun lama nyatunya itu. Oh begitu. Itu pengalaman saya sih, Pak Ade. Nah, lama penyatuan ini batang. Batangnya itu. Kalau tidak kita timbun lah gitu. Mungkin perlu dijaga juga kelembapannya ya, Ya. karena baru dipecah itu Bang ya. Ya. Baik. Begitu Sultan. Baik, ini banyak Sultan. Di sana juga tuh. Nih Banyak, seng guys. simbur nih. Ya, kita beres. Nih seng simbur. Nih Sultan ya. Nih. Ini kemarin saya pemilihan akar ini. Tapi Oh, kita diseleksi timbun ya. Timbun. Nih. Seleksi. Nih. Wih, mantap juga ya. Keren. Oh, ini Sultan nih. Ya. Maksudnya bangsawan tadi nih. Ya. Ada alas di bawahnya ya. Ada alasnya, Iya, ini ya. Sultan ya alasnya nih. Nah, ini Untuk kan menjaga akarnya biar nah, tidak kemarin bawah ya. mungkin ada 1 bulan yang lalu kita pilih akarnya gitu biar fokus loh sama tambingan fokus. Ini dibesarin lagi nanti ya. Ya, Mungkin ini diseleksi lagi nanti ya. maunya target saya sebesar gimana ya? Betis lah. Sebesar betis-betis Ya. segitu. Betis saya nih. Ini lihat betis saya. Betis saya lumayan besar juga segini. Nih. Betis. Itu kira-kira dengan kesuburan yang begini, Bang, kalau jenis seng simbur itu untuk mendapatkan batang yang sebetis itu tadi itu berapa lama kira-kira? Bisa 4 tahun lah. 4 tahun lah ya. 4 tahun. Kalau di sini nih baru 1,5 tahun kalau nggak salah ini. Dari kecil dari segini. 1,5 Begitu, tahun ya. Cepet. Main cepat. Karena akarnya ngelos ya. Ya, apalagi kita pemilihan akar itu fokus cepat sekali itu. Apakah ini kan seng simbur, Bang ya? Apakah sama perlakuannya dalam penyeleksian akar itu dengan jenis ficus? Sama. Sama. Semua kalau menurut saya sih yang baru belajar ini, semua Ini Sultan. ya, semua jenis tanaman itu pas pemilihan akar itu sama. Kan kita cari tambingan. Yang di bonsai itu adalah tambingan yang kita cari kan. Tambingan pohon biar karakternya tua gitu. Karakter tua yang kita cari ya. Ya. Dan juga harga yang mahal gitu. Pada saatnya nanti Iya. intinya gitu ya. Baik. Mungkin cukup untuk yang di sini Bang ya? Ya, cukup dah. Ya, bisa kalian lihat itu teman-teman. Semoga kalian bisa terinspirasi lah dengan apa yang dijelaskan dengan beliau, yang penjelasan beliau tadi tentang pengalaman beliau dalam berbonsai teman-teman sangat luar biasa menurut saya. Saya banyak belajar dari beliau teman-teman. Ini dari Dompu ini. Nah, ini Oh, bagus. ini nih satu lagi nih teman-teman. Nih, bagus nih. Ini Dari akarnya Dompu juga ini. bagus ya. Atasnya juga sudah mulai dibentuk Ya. ini ya. Bagus sekali akarnya. Saya udah pilih ya. Pemilihan kemarin. Bagus sekali akarnya. Tapi saya lihat banyak sekali bonsainya Bang ya. Programannya nih. Ya. Enggak terkesan serakah gitu atau bagaimana? Enggak. Kan kita mau cari yang terbaik. Oh begitu. Misalnya kita nanam itu 100 misal. Pasti ada yang terbaik, paling tidak 10 yang terbaik. Kan kita cari bahan yang Sisanya dijual gitu ya. sisanya ya bisa lah. Kita jual. Berarti kita cari yang terbaik. Yang dijual yang mana? Enggak ada, seperti ini kan enggak ada. Enggak ada ini. Pada saatnya nanti ya. Ya, insya Allah pada saat nanti saatnya pasti kita akan jual. Pasti akan jadi uang gitu. Cuma sekarang kan belum kita tadi mikirkan. dari mana Bang? Dari Dompu ini. Dari Dompu. Ya, ini bagus. Kok jauh sekali ya? Ya, karena dulu pemula saya beli di sana dulu. Dikirimin terus. Oh beli dulu. Beli. Nggak ada yang gratis sekarang. Beli aja. Betul ya. Beli aja dulu ya. Ya, beli. Jualnya belum ya. Jualnya belum. Ini kan dari Dompu. Ini bangsawan banyak juga yang lokal sini Bang ya. Ya, yang dari Dompu ada, Sumbawa ada, NTT ada. Nah, terus perbedaannya dari masing-masing daerah tuh apa? Iya, kadang-kadang bedanya di karakter daunnya. Kan kalau Dompu kayak ini kecil-kecil, Oh begitu. kecil-kecil, Tapi durinya sama ya? durinya sama. Karakter pohon juga beda-beda. Sumbawa juga beda. Beda ya? Ya, kalau Sumbawa jenis daunnya saya lihat itu ada kayak lancip 3, ada duri gitu Daunnya? daunnya. Kayak seperti ini ada duri di ujung-ujungnya itu. Sepengalamannya bangsawan nih berapa jenis sih seng simbur itu sendiri?
Karena kita tahu ya Sang Simbor itu dulu pernah ya membawa nama NTB ke Aspak dulu ya. Sang Simbor itu diperkenalkan tentang bonsai Sang Simbor itu. Ya, setahu saya banyak sih jenisnya. Beda-beda juga. Beda-beda Ada ya. NTT, Bima, Dompu, Sumbawa. Terus di Lombok aja ada Pemalikan, ada yang tanpa duri. Yang tanpa duri itu kan banyak ditemukan di Pengge dulu nih ceritanya. Itu. Ada yang Vietnam kan juga itu jenis Sang Simbor kan, Vietnam super mikro, Thailand Mikro ya. banyak sekali ya. Ya. Ada karakter-karakter khususnya juga ya. Karakteristik khususnya. Baik Simton, mungkin cukup ya di sini. Ya. Saya akan melanjutkan ke programan. Nanti kalian lihat lah programan intinya beliau bisa dibilang gitu sebetulnya yang luar biasa sekali Simton. Baik Simton, semoga kalian bisa terinspirasi dengan apa yang beliau lakukan di sini, apa yang kita tampilkan di video ini Simton. Tetap semangat, jangan pernah lemah dalam berbonsai Simton. Kita mengambil contoh dari beliau Simton. Mungkin ada yang ditambahkan Bang? Ya, intinya berbonsai itulah sabar lah gitu. Sabar ya. Ya, Pak Adit, kita harus sabar. Kalau mau kita harus program gitu. Jangan mengharapkan dah dulu. Apa namanya? Mau jual, mau ini. Gitu. Intinya suatu saat pasti kita akan jual ya. Itu intinya. Kalau mengharapkan mau ini, mau cepat sekali, baru segini mau dijual, kapan kita punya bonsai? Gitu, Betul. kan? Ya. Intinya punya dulu berarti Punya ya, Bang? dulu lah. Gitu. Punya dan paham. Ya. Baik, Simton. Semoga kalian terinspirasi dengan apa yang beliau sampaikan. Saya sangat menghargai apa yang beliau sampaikan, Simton. Saya punya pengalaman baru di sini dari apa yang beliau lakukan. Saya punya dapat ilmu baru. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, Simton. Jika ada unsur saran kalian, nanti kita buka ruang diskusi lah juga di komentar jika ada yang kalian ingin tanyakan, Simton, termasuk ke beliau, Simton, tentang bagaimana cara pemrograman yang beliau lakukan di sini. Bisa kalian hubungi beliau, nanti kita sempatkan nomornya. Tetap semangat, salam bonsai Indonesia, salam Padigirang, mantap.